Di sisi lain, di lapangan Istana Kaltika, terlihat para Emperor Knights yang sedang berkumpul mempersiapkan dirinya, yang mana mereka semua dikomandoi oleh Pangeran kedua Kaizen von Briton dalam penaklukan kali ini. Di sini Pangeran Kaizen akan menjadi salah satu pemimpin yang akan ikut untuk menyerbu kediaman dari Joshua Sanders, sekaligus pemimpin para bangsawan untuk mencegah kekuatan anti-nasional, memerintahkan para Knights untuk menangkap Joshua sesuai dengan perintah dari sang kaisar. Tepat pada saat itu, Pangeran pertama, Kaisar von Briton, kini tiba-tiba muncul untuk berbicara dengan Kaizen, meminta adikat tersebut untuk tidak sembarangan menyerang Joshua, menganggap kalau tindakan itu hanya akan membuat orang-orang di benua marah, dan seharusnya Kaizen tidak perlu ikut campur dalam perang kali ini. Membalas perkataan tersebut, Kaizen berkata kalau ini adalah perintah dari kaisar dan dirinya tidak bisa menjadi orang yang menentang perintah tersebut. Mendengar hal itu, Pangeran Kaisar mencoba untuk membujuk adiknya tersebut, mempertanyakan berapa banyak lagi pengorbanan yang ingin kau lakukan. Tepat setelah itu, Pangeran Kaizen langsung menepis tangan Pangeran Kaisar. Dengan marah, dirinya berkata kalau dirinya tidak punya pilihan lain lagi, karena jika tidak patuh, maka cepat atau lambat dirinya akan mati di tangan Joshua atau ayahnya sendiri. Menganggap kalau kakaknya itu beruntung karena merupakan putra sulung yang berada di puncak hierarki dan tidak perlu khawatir dengan posisinya di dalam kerajaan. Mengetahui hal itu membuat Pangeran Kaizen berkata kalau dirinya juga tidak berbeda, karena semua ini adalah rencana kaisar, yang mana membuat kita harus bersaing dan saling menghabisi. Mengusulkan satu cara kepada adiknya untuk melarikan diri bersama dari kerajaan Avalon segera. Yang mana mendengar hal itu membuat Pangeran Kaisar kini menjadi bimbang dan mulai terdiam sejenak. Namun tepat pada saat itu, dirinya langsung menolak ajakan tersebut, berpikir kalau di luar istana akan jauh lebih buruk, membuatnya mengambil keputusan untuk tetap ikut dalam rencana ayahnya. Dan kini Pangeran Kaisar bersama dengan para Emperor Knights pergi untuk menyerbu kediaman Joshua. Sementara itu, di atap tak jauh dari tempat kedua pangeran berbincang, terlihat Icarus, Chance, dan Christian sedang diam-diam mengamati dari atas sana, yang mana melihat banyak pasukan yang akan menyerang, membuat Icarus berpikir kalau ini adalah situasi yang buruk, yang mana mengonfirmasi kalau Kaisar Markus benar-benar telah kembali. Menjawab hal itu, Christian berkata kalau kita tidak akan tahu kalau belum melihatnya secara langsung, menganggap kalau ini bisa saja hanyalah sebuah rencana tipuan. Namun, mengingat sifat pangeran pertama membuat Icarus berpikir kalau itu tidaklah mungkin, membuat Icarus kini memutuskan untuk segera kembali terlebih dahulu ke dalam kediaman Sanders sekaligus mengevakuasi orang-orang. Tepat setelah itu, tiba-tiba saja sebuah serangan aura muncul tepat di belakang mereka semua, membuat Icarus, Chance, dan Christian terkejut ketika melihatnya. Kini terjadi suatu ledakan besar, yang dimana ternyata serangan itu dilancarkan oleh Komandan Roth, dan dirinya langsung menginstruksikan pada para prajurit untuk segera menangkap para penyusup. Sementara itu, Icarus dan yang lainnya ternyata berhasil turun tepat sebelum serangan itu mengenai mereka, dan juga berkat pelindung dari Christian, membuat Christian berkata apakah kita sudah terlalu lama dalam mengintai di satu tempat. Tepat pada saat itu, kini para prajurit dengan sigap langsung menemukan tempat Icarus dan yang lainnya berada, berusaha untuk menangkap mereka semua, membuat Icarus dan Christian kini terpaksa melarikan diri. Sementara Chance berpikir untuk menghadapi para Knights seorang diri. Di sini, para Knights yang tahu akan hal itu langsung memutuskan membuat dua tim untuk melawan Chance sekaligus menangkap penyusup yang melarikan diri. Namun dengan cepat Chance langsung mengeluarkan pedangnya dan menghadapi para Knights Imperial, berkata apakah kalian pikir aku akan membiarkan kalian lewat. Yang mana tepat serangan Chance mengenai salah satu Knights membuatnya langsung terhempas. Sementara melihat para Knights yang kesulitan melawan Chance, membuat Komandan Roth akhirnya turun tangan untuk mengejar Icarus dan Christian terlebih dahulu. Dengan serangan aura pedangnya, dirinya mengincar Icarus. Tapi mengetahui hal itu membuat Christian dengan sigap langsung mencoba untuk menghentikannya. Menggunakan skill yang dimilikinya, dirinya berhasil menghentikan serangan milik Komandan Roth. Namun tepat setelah menghentikannya, tiba-tiba saja terlihat bayangan seseorang muncul di belakang, membuat Christian seketika langsung melancarkan serangan tepat ke arah tersebut. Tapi ternyata serangan itu adalah tipuan, dan Komandan Roth kini tiba-tiba langsung muncul dan bersiap melancarkan serangan kembali.
Dan dengan cepat, Christian langsung membangun barrier pelindungnya, yang mana hal itu berhasil menangkis serangan Komandan Rhodes sekali lagi. Kini dengan kekuatannya, Christian langsung mengeluarkan rantai pengikat terhadap Komandan Rhodes secara bersamaan, yang mana hal itu mampu membuat Komandan Rhodes kini tidak dapat bergerak dengan bebas dan langkahnya menjadi terhenti. Di dalam kesempatan itu, kini Chance muncul untuk bersiap menyerang Komandan Rhodes dari belakang, membuat Komandan Rhodes terkejut dan langsung mengeluarkan True Aura pertahanan. Sementara Chance yang tahu kalau Komandan Rhodes tidak berniat membunuh mereka semua, membuatnya harus mengendalikan kekuatan, yang mana serangan itu hanya membuat shield yang digunakan Komandan Rhodes hancur dan dirinya langsung terhempas ke belakang. Menyadari kalau dirinya kini kesulitan ketika melawan Chance dan Christian, membuatnya tidak dapat percaya akan hal itu. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba saja seorang berkata kalau kau menyedihkan, padahal kau adalah kapten kerajaan, yang mana orang yang berbicara ternyata adalah Kaisar Markus. Di sini, Kaisar Markus akhirnya turun tangan untuk menghadapi Chance dan juga Christian, berkata kepada Komandan Rhodes untuk tidak khawatir karena setelah ini selesai maka dirinya akan membereskan semuanya dan aku tidak perlu orang lemah di sisiku. Tepat setelah itu, Kaisar Markus kini langsung melancarkan serangan, yang mana sekali tebasan pedang tersebut menimbulkan serangan yang begitu kuat, yang mana membuat Chance dan Christian berusaha untuk membuat sebuah pertahanan sebelum serangan itu mengenai mereka semua. Kini dengan bantuan armor pelindung dari Christian, membuat Chance kini langsung maju untuk menghadapi serangan dari Kaisar Markus. Chance berpikir untuk mencari celah yang dapat menghancurkan serangan Kaisar Markus dalam sekali coba, yang mana kini Chance langsung melancarkan serangan balasan untuk menghentikan serangan tersebut. Akibat benturan dari kedua kekuatan, menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar. Namun tepat setelah asap menghilang, Icarus terkejut ketika melihat Christian tepat di hadapannya, melindungi dirinya dari serangan Kaisar Markus. Di sini Christian menanyakan kondisi Icarus dan tiba-tiba saja langsung terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Sementara kini Kaisar Markus muncul dan berkata kepada Icarus tentang kenapa tikus merupakan parasit yang menjengkelkan, karena mereka akan terus muncul ketika dibunuh. Menanyakan kepada Icarus solusi apa yang tepat pada situasi seperti itu. Kini Kaisar Markus mulai mendekati Chance, bersiap untuk menghabisinya, sambil berkata kalau cara yang tepat adalah dengan membakarnya, dan aku akan membakar semua orang yang mengikuti Joshua dengan tanganku sendiri. Di sisi lain, di mana tempat Joshua kini berada, yaitu di kediaman Dukaklus, Joshua tiba-tiba saja mulai kehilangan kekuatannya, diakibatkan orb misterius bernama Amon yang digunakan oleh Dark Emperor. Di sini Dark Emperor menjelaskan kalau di dalam kekuatan orb tersimpan kekuatan yang sangat luar biasa, sekaligus menyampaikan kebenciannya terhadap Joshua. Dark Emperor berkata kalau aku akan menghancurkanmu atas apa yang kau lakukan, namun karena Arden aku akan menangkapmu hidup-hidup, memerintahkan kepada para bawahannya untuk mengambil tangan dan kaki Joshua terlebih dahulu. Tepat ketika para bawahan Dark Emperor mulai menyerang, tiba-tiba saja orang yang menyerang seketika tertusuk oleh tombak yang Joshua keluarkan. Menyadari hal itu membuat para bawahan menjadi sangat kaget sekaligus marah dan langsung mulai menyerang Joshua dengan sangat cepat. Namun ternyata mereka semua langsung berakhir tewas ketika Joshua bergerak. Dalam kondisi yang terluka, Joshua mulai bertarung dengan membabi buta, membantai para bawahan Dark Emperor dengan sangat sadis. Sembari melempar para bawahan yang dibunuh, Joshua menantang Dark Emperor untuk maju melawan dirinya, berkata kalau kau bisa, maka datang dan ambillah tangan dan kakiku sendiri. Menanyakan kepada Dark Emperor, apa kau takut ketika melawan diriku? Di suatu tempat rahasia beberapa waktu sebelumnya, di sini para anggota Black Swings yang ternyata merupakan bawahan dari Heimdall sekaligus bawahan dari Apostle yang disebut dengan Irregular, berkumpul atas perintah Heimdall untuk mengadakan suatu ritual yang akan segera dimulai. Di sini, Dark Emperor sebagai bawahan pertama dari Heimdall berkata kalau dirinya lah yang akan memimpin anggota tertua, yaitu Irregular pertama di dalam komandonya. Yang mana mengetahui hal itu membuat White Irregular sekaligus Irregular pertama merasa tidak senang, mempertanyakan kenapa mereka semua harus patuh terhadap Dark Emperor. Namun Dark Emperor yang merasa diremehkan menantang para Irregular pertama untuk mengalahkan dirinya, mengklaim kalau hanya dengan itu mereka semua dapat membedakan pangkat seorang apostal, karena dalam organisasi
yang kuatlah yang akan memimpin. Tidak menerima hal tersebut membuat salah satu First Irregular yang bernama Zabel ingin melawan Dark Emperor untuk merebut pangkatnya. Tapi tindakan itu langsung dihentikan oleh salah satu First Irregular yang lain. Berkata kalau saat ini Heimdall sedang melakukan ritual dan kita tidak perlu untuk mengganggu berjalannya ritual yang sedang berlangsung. Yang mana hal itu membuat para Irregular yang lain setuju akan perkataan itu, meminta Dark Emperor untuk memberikan rencananya terlebih dahulu. Kini menjelaskan rencananya, Dark Emperor berkata kalau kita harus memancing Joshua ke kediaman Agnus agar memisahkan Joshua dengan keluarga kerajaan, menyeruat Irregular beserta Irregular yang lain untuk menangkap Joshua hidup-hidup. Berkata kalau salah satu cara menahan kekuatan Joshua adalah dengan artefak Orb Ammon yang diberikan kepada dirinya. Berkata dengan artefak sihir ini tidak dapat melemahkan Joshua sekaligus menjalankan perintah Heimdall untuk membawanya hidup-hidup. Mengetahui hal itu membuat Zabel berpikir kalau semua orang berfokus untuk menangkap Joshua, maka itu adalah tindakan yang tidak efektif. Karena mereka semua tidak tahu pasti akan kemampuan dari Joshua. Mengusulkan untuk membagi dua tim sebagai tim yang akan menahan Joshua dan yang akan membantu Kaisar Markus untuk mengambil alih kerajaan. Yang mana mendengar usulan tersebut yang sangat meremehkan Joshua membuat Dark Emperor marah dan mengeluarkan aura intimidasinya. Karena menurutnya mereka semua terlalu santai dengan kekuatan yang tidak diketahui. Namun tepat pada saat itu tiba-tiba aura yang lebih kuat muncul, menyuruh semuanya untuk segera diam. Berkata kalau perkelahian antara sesama itu tidak berguna, menganggap kalau mereka semua berada dalam kondisi yang sama. Yang mana mendengar hal itu membuat Dark Emperor menjadi marah karena dirinya dan para Irregular yang lain tidak akan pernah bisa berdamai. Yang mana membuat Dark Emperor berjanji untuk mengalahkan orang-orang yang menentang dirinya. Kembali ke pertarungan, kini Dark Emperor masih bertarung dengan sengit bersama dengan Joshua, yang mana mereka berdua saling terus beradu serangan. Di sini Dark Emperor menggunakan salah satu jurus andalannya untuk mengunci pergerakan Joshua. Namun dengan cepat, pada saat itu serangan yang dilancarkan tersebut dengan mulus dapat dihindari oleh Joshua. Yang mana melihat setiap serangan yang dikeluarkannya selalu dengan mulus dapat Joshua hindari, membuat dirinya terkejut dan langsung menahan serangan tombak Joshua yang mengarah pada dirinya. Sembari berpikir, Dark Emperor mempertanyakan bagaimana bisa Joshua bergerak tepat sebelum skillnya diaktifkan. Seakan-akan Joshua tahu mantra apa yang akan dirinya gunakan. Merasa terpojok, membuat sontak mau tak mau Dark Emperor kini harus mengambil langkah mundur terlebih dahulu untuk menggali informasi serangan milik Joshua. Sementara itu di balik pepohonan tidak jauh dari pertarungan, Zabel dan para Irregular yang menyaksikan pertarungan tersebut merasa kecewa, menganggap kalau Dark Emperor hanya bisa bicara saja, menganggap kalau tanpa Orb Ammon dia pasti telah tewas. Menanggapi hal itu, Zabel kini mulai mengeluarkan auranya, yang mana membuat White Irregular mempertanyakan kenapa Zabel ingin membantu Dark Emperor. Menjawab pertanyaan tersebut, dirinya berkata kalau dirinya tidak ingin membantu, hanya saja dirinya ingin melenyapkan Joshua selagi masih ada kesempatan. Karena menurutnya, walaupun Joshua adalah anak dari Heimdall, tapi dia merupakan ancaman yang sangat besar. Kini dengan menggunakan panah auranya, dirinya langsung menembakkan serangan tersebut tepat mengarah ke arah Joshua dan juga Dark Emperor yang sedang bertarung. Yang mana hal itu menimbulkan ledakan yang cukup besar dan mengganggu berjalannya pertarungan. Tepat ketika melihat suatu kesempatan, Dark Emperor kini mulai melancarkan serangannya kembali. Dengan kesal dirinya marah kepada Joshua karena membuatnya terlihat begitu menyedihkan di hadapan para bawahannya. Dengan menggunakan tombaknya, Joshua langsung melancarkan serangan balik, menghindari setiap serangan yang diarahkan kepada dirinya dengan sangat begitu cepat. Tidak membuat Joshua ragu dan langsung maju ke hadapan Dark Emperor, sembari menangkis semua serangan yang terus berdatangan kepada dirinya. Tepat pada saat itu, salah satu serangan kini berhasil melukai pipi Joshua, yang mana mengetahuinya membuat Dark Emperor berpikir kalau itu sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan skill asasinnya. Bertepatan dengan Dark Emperor yang ingin mengakhiri pertarungan ini, tiba-tiba saja White Irregular kini mengaktifkan Asura untuk ikut dalam pertarungan. Yang mana hal itu membuat Dark Emperor kini terkejut ketika melihatnya. Di sini White Irregular mengeluarkan Asura dan berkata kalau dirinya akan mengambil alih pertarungan, menyuruh Dark Emperor untuk segera mundur. Kini Sword of Asura telah dilancarkan,
Yang mana ketika serangan tersebut tertuju pada Joshua, tiba-tiba saja Joshua langsung mengeluarkan auranya untuk menyerang Dark Emperor. Mengetahui hal itu membuat White Irregular terkejut mempertanyakan bagaimana bisa Joshua mengeluarkan aura ketika ada Orb Ammon di tangan Dark Emperor. Tidak percaya kalau serangan aura itu dikeluarkan hanya dengan menggunakan energi fisiknya saja. Dengan pandangan Joshua yang kini teralihkan, kini Jabal langsung mengeluarkan serangan panahnya kembali bertepatan di belakang Dark Emperor, yang mana membuat mereka berdua sontak untuk menghindari serangan tersebut. Tepat setelah ledakan terjadi, Dark Emperor kini marah kepada Jabal, berpikir kalau sebelum pertarungan ini terjadi, seharusnya dirinya menyingkirkan semua irregular lain kecuali pengikutnya sendiri. Yang mana kini sekali lagi White Irregular langsung melancarkan serangan kepada Joshua, tidak peduli jika Dark Emperor terkena serangan tersebut. Yang mana membuat kini Dark Emperor mau tak mau harus segera bersembunyi dalam dimensional gate skill miliknya. Dan serangan Asura tersebut kini langsung dilancarkan dan hampir mengenai Joshua. Di sini dengan bermodal tombak biasanya, Joshua langsung menangkal serangan tersebut, mencoba untuk menghindari serangan dengan ujung tombak miliknya, membuatnya dapat lolos dari serangan Sword of Asura. Tepat pada saat itu, melihat kalau ada sebuah celah, Dark Emperor berpikir kalau mereka tidak dapat mengalahkan Joshua, dan mau tak mau dirinya terpaksa harus membunuh putra dari Heimdall. Kini tiba-tiba sebuah portal skill milik Dark Emperor muncul dengan sebuah tangan memegang pedang mengarah kepada Joshua, yang mana membuat Joshua kini berada dalam kondisi yang sangat mematikan. Di dalam kondisi terhampit oleh serangan dari kedua arah, membuat Joshua kini langsung bergerak memutar dengan sangat cepat menggunakan tombaknya, mengakibatkan tangan Dark Emperor yang berada di portal kini langsung terputus, membuat Dark Emperor berteriak begitu kesakitan. Sementara itu, serangan dari Sword of Asura kini berhasil mengenai Joshua, membuat dirinya terlempar jauh ke belakang. Kini Joshua terlihat mulai kelelahan akan pertarungan yang terjadi. Di sini melihat Joshua yang mulai melemah, membuat Jabal berinisiatif untuk langsung menghabisi Joshua sekarang juga. Dan hal itu langsung disetujui oleh irregular yang lain. Kini mereka semua bersama-sama melancarkan serangan terhadap Joshua dari segala arah. Sementara itu, Joshua yang merasa terpojok langsung bersiap dengan mengangkat tombaknya. Ketika serangan Joshua dilancarkan, tombak Joshua langsung melesat dengan begitu cepatnya, melewati Asura dan langsung menuju ke arah Dark Emperor. Waktu seketika seakan berhenti, dan dalam sekejap, kini Dark Emperor seketika tertusuk oleh tombak yang Joshua lempar, dapat mengenai dirinya dan juga Orb Ammon yang dipegang, yang mana sontak membuat Dark Emperor berakhir tewas. Kejadian yang begitu cepat itu sontak membuat White Irregular menjadi sangat terkejut, karena bahkan dirinya saja tidak dapat melihat serangan itu dengan kedua matanya, karena saking cepatnya mempertanyakan bagaimana bisa Dark Emperor tewas seperti itu. Di sisi lain, Jabal yang melihat kesempatan itu langsung melancarkan serangan lanjutan. Tapi tiba-tiba saja tombak yang Joshua lempar dalam sekejap langsung kembali ke belakang, menghancurkan serangan Jabal dan terjadilah sebuah ledakan yang besar. Melihat momen itu membuat Jabal mulai berkeringat, mengetahui kalau serangannya dapat dengan mudah dapat ditembus oleh tombak Joshua. Membuatnya berpikir apakah kekuatan Joshua kini telah benar-benar pulih. Kini ketika Joshua memegang tombaknya, aura batu primordial kini mulai aktif kembali, membuat Joshua kini bisa bergerak dengan sangat cepat. Tepat pada saat itu, Joshua kini langsung mengeluarkan skill Spare Art tingkat level 5-nya, yaitu Lightning Flame Spare of Thunder, yang mana seketika kini langit tiba-tiba mulai bergemuruh dan tepat pada skill itu aktif tiba-tiba saja ledakan petir yang besar mulai mengenai White Irregular dengan sangat dahsyat, dan Irregular Jabal juga terkena imbas akan serangan tersebut. Terjatuh akibat serangan dari Joshua, kini White Irregular terkapar di tanah dan hanya bisa terkagum dengan Joshua, menganggap kalau itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Namun menyadari kalau hanya dirinya yang kini masih hidup, membuat White Irregular mulai mempertanyakan, kenapa kau sengaja membiarkanku hidup? Di sini Joshua langsung bertanya di mana keberadaan Karcerin sekarang berada, yang mana mendengarnya membuat White Irregular menjadi heran, berkata kenapa Joshua lebih penasaran dengan keadaan sang putri. Tepat pada saat itu Joshua langsung mengeluarkan auranya untuk menekan kondisi mental dari White Irregular, membuatnya terpaksa memberitahukan di mana sang putri. Dengan ekspresi yang kesakitan, White Irregular mengatakan kalau saat ini sang putri sedang dijadikan sebagai ritual, di mana sebuah senjata
Namun sebelum sempat melanjutkan perkataannya, Joshua langsung membunuh White Irregular dalam sekejap, membakar dirinya dalam api biru. Sembari terdiam melihat mayat di depannya, kini akhirnya Joshua mengerti kalau ini adalah perbuatan Lugia, yang mana seperti dirinya duga kalau itu adalah tujuan dari Lugia, membuat Joshua berpikir kalau memang benar Heimdall lah yang harus segera dirinya kalahkan. Oke, itu dia cerita singkat pada kali ini, yang mana kini kita akhirnya tahu kalau anggota rahasia dari Black Queens yang muncul dari season 1 ternyata merupakan seorang irregular. Jadi singkatnya, nama asli Lugia adalah seorang demon bernama Amon, dan Dukaknus atau Heimdall merupakan seorang apostel atau orang yang berhasil dalam ujian dari Lugia, dalam tanda kutip seorang kontraktor. Sementara para irregular merupakan bawahan dari Dukaknus yang menyembah Lugia, sekaligus menganggap Dukaknus sebagai rasul. Tapi untuk saat ini kita masih belum tahu niat sebenarnya dari Lugia, dan masih banyak yang belum terbongkar untuk saat ini. Jadi itu dia video kali ini, jangan lupa dukungannya untuk kalian like videonya dan komen untuk request part selanjutnya, dan subscribe bagi yang belum. Dan sehat selalu buat kalian yang menjalani puasa di bulan ini. Sampai jumpa lagi next video berikutnya, sehat selalu, see you, bye bye.